Segala salam, pemirsa, kembali jumpa saya Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga, seorang praktisi spiritual dan supranatural. Baik pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita kemarin. Kita akan kupas lebih dalam ya Kang Raga. Betul. Karena banyak hal sekali yang ingin saya ketahui lebih dalam. Siap. Langsung ya Kang Raga? Siap. Ya. Kang Raga, dalam pembahasan kita kemarin, Kang Raga menyebutkan sedulur papat Kalimo Pance atau Kakang Kawah di hari-hari ya. Nah itu kan wujud lahirnya saja, ya, yang dapat kita rasakan, kita pegang ya, seperti air, tanah, api, angin seperti itu. Nah, apakah sedulur papat tersebut itu juga ada wujud batinnya, Kang Raga? Mohon dijelaskan. Mangga silahkan Kang Raga. Ya. Jadi di setiap yang wujud ya, ataupun yang lahir pasti ada batin gitu lah ya. Pasti ada batin. Tapi di setiap batin belum tentu ada lahir ya. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya antara lahir dan batin itu memang simetris ya. Simetris. Seperti siang dan malam. Iya, seperti siang dan malam gitu loh. Cuma seringkali memang antara yang batin ini seringkali tidak terdeteksi. Kan gitu. Sejauh ini belum terdeteksi. Ya, karena dianggap tahayul gitu loh. Jadi kekosongan ya. Jadi bumi ini kan ada di kekosongan ya. Dimana kekosongan ini tak terbatas. Betul kan? Seperti langit ya, yang langit yang maha luas tak terbatas, sementara buminya kecil gitu, seperti itu ya. Siap. Jadi yang kosong ini tidak terdeteksi sejauh ini gitu loh. Jadi jelas bahwa di setiap yang lahir ini, yang wujud fisik ini ada batinnya gitu loh. Nah, seperti air umpamanya. Kenapa air ini menyegarkan? Ya? Kenapa air ini menghidupkan ya, dari tanaman yang kering ya kan, sudah layu, sudah mau mati, kemudian disiram dengan air menjadi segar, menjadi hidup kembali gitu kan. Dari seorang yang jatuh pingsan, kemudian kita cipratin dengan air menjadi sadar. Siap. Gitu kan. Berarti di situ memang air, di situ ada kekuatan batin di dalamnya gitu kan. Pada saat kita mengalami haus dan dahaga seperti apa, kemudian kita meneguk segelas air umpamanya kan, minum segelas air, kemudian kita akan menjadi segar. Berarti kan ada kekuatan di balik air itu. Betul. Ya. Jadi bukan hanya sebatas mungkin air yang terlihat secara kasat mata saja, ya, yang mungkin ya dianggapnya tidak biasa saja lah gitu ya. Ada wujud batinnya ya, yang saya yakinin bahwa di balik wujud air ini ada kehidupan yang disebut dengan bangsa malaikat. Jadi malaikat ini ada di unsur air ya. Air ya. Air ini kependekan dari alam ilahi Robbi. Alam ilahi Robbi. Ilahi Robbi ini adalah utusan Rob, ya, utusan Robbi atau utusan guru. Jadi Robbi ini sekali lagi ya, seringkali saya sampaikan, Robbi ini adalah guru. Ya, bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu adalah guru. Ya, ilahi Robbi itu adalah utusan guru. Jadi malaikat ini adalah utusan dari guru, gitu loh. Dalam wujud lahiriahnya atau wujud fisiknya ini adalah air, gitu loh. Ya. Sesuai sifatnya juga ya. Sesuai dengan sifatnya ya. Jadi masyarakat itu kan mengetahui ya bahwa sifat malaikat ini kan taat, sujud ya. Jadi taat ataupun sujud ya terhadap Rob ya, setia. Sama dengan air pun begitu, sujud, mencari titik yang terendah, ya. Di mana ada titik yang terendah maka dia akan laluin. Betul sekali. Dia akan laluin. Gitu.
mencari titik yang terendah. Jadi wujud dari Iya. air adalah malaikat. Malaikat Betul. wujud batinnya ya Malaikat. dari air ini adalah malaikat. Malaikat. Sifat malaikat ini juga termasuk menyadarkan tadi ya. Pengobat ya. Iya, jadi termasuk alam bawah sadar ini ada di unsur air. Ya. Selama ini kan masyarakat seringkali yang menyebut alam bawah sadar, alam bawah sadar. Ini di mana sih letaknya, gitu, tempatnya alam bawah sadar itu di mana? Ada di unsur air ini. Makanya tadi kenapa orang pingsan kita cipratin dengan air menjadi sadar, gitu kan? Bersifat memang menyadarkan, memang menyimpan alam bawah sadar. Betul. Alam bawah sadar yang menyimpan potensi kekuatan yang luar biasa. Pokoknya positif aja ya. Kenapa potensi luar biasa? Ya karena memang 70% mendominasi tubuh kita, juga mendominasi bumi ya. Wilayah bumi ini didominasi dengan air. Begitupun dengan wilayah dari jasmani kita ini, ya, itu didominasi oleh air. Makanya menyimpan kekuatan yang luar biasa, termasuk kekuatan-kekuatan untuk menghadirkan berbagai macam keajaiban. Itu ada di unsur air. Ya, seperti menyembuhkan berbagai macam penyakit, umpamanya cukup dengan segelas air dan berbagai macam. Sifat-sifat air itu juga mensucikan, membersihkan, ya kan? Banyaklah gitu loh. Nah, begitupun dengan batin dari api ya. Jadi wujudnya api ya yang kita ketahui seperti itu ada batinnya, gitu kan? Ada batinnya ya. Batinnya itu berupa iblis. Iblis ya? Iblis ataupun setan. Makanya dalam agama itu kan disebutkan bahwa iblis itu tercipta dari unsur api. Termasuk ya. jin juga berarti? Termasuk. Jadi kalau jin ini adalah asapnya. Asapnya. Ya. Dari api juga, tapi dari unsur asapnya. Asapnya. Dari unsur asapnya itu adalah jin, gitu kan. Nah, iblis dan setan itu dari api ya, atau wujud batinnya dari unsur api itu adalah iblis ataupun setan, gitu kan. Nah, kemudian dibalik dari unsur tanah ya, atau unsur tanah ya, unsur bumi, ini unsur batinnya itu siluman. Siluman ya. Siluman ya, sifat lumampah manusia ya. Sifat lumampah manusia, siluman ya. Sifat lumampah manusia. Sifat lumampah manusia. Ya sebetulnya mereka ini juga termasuk dari leluhur juga gitu. Tapi leluhur yang telah mencapai kepada kesempurnaan tertentu gitu kan. Jadi meninggal atau seperti apa itu Kang Raka? Kalau siluman ini tidak meninggal. Oh, tidak meninggal ya? Beda dengan leluhur yang ada di unsur angin ya. Jadi di balik unsur angin ini ada yang disebut dengan leluhur atau karurun ya. Tapi ini leluhur yang meninggal. Leluhur yang mati ya, itu ada di unsur angin. Nah, sementara siluman ini ada di unsur tanah gitu. Apa moksa itu ya Kang Raka? Iya, moksa. Mereka Okay. menempati ruang seperti tumbuh-tumbuhan, ada juga di binatang juga. Oke, siap. Ada juga di bebatuan. Banyak lah yang memang di unsur tanah tersebut gitu loh. Jadi mereka itu juga saudara-saudara kita. Siap. Iblis termasuk juga saudara kita, ya kan? Begitupun dengan malaikat, begitupun dengan siluman dan leluhur, ya. Itu semuanya adalah sedulur papat kita. Ya. Nah, pancernya itu adalah nyawa atau roh diri kita. Oh betul. Kan? Bentar Kang Raga. Jadi menarik sekali ya. Jelas kalau bangsa malaikat jelas ya, masyarakat mungkin menerima, bahkan mungkin diagung-agungkan. Ini iblis Kang Raga. Kan banyak sekali ya yang mengusir iblis atau memperlakukan iblis itu sosok yang jahat. Menurut Kang Raga itu seperti apa dan bagaimana kita bisa
selaras dengan iblis tersebut gitu loh Kang Raga. Ya itu sebetulnya sih kalau saya ini ya analisa, saya kaji lebih dalam itu sebetulnya suatu game ya, suatu permainan gitu loh. Oh, gitu. Suatu permainan dari ya permainan dari kehidupan inilah, dari alam ini, para pelaku ya, para pelaku di sini yang di situ kemudian mengajarkan suatu doktrin ya, suatu doktrin ataupun dogma di sini apa ya, mengkambing hitamkan iblis gitu loh. Ya ini bagian dari suatu skenario, skenario program rancangan dari sang pemilik kehidupan. Ya agar kehidupan ini ramai. Gitu. Ya. Jadi menurut kalau saya kaji bagaimana? lebih dalam ya, itu seperti itu, nggak ada yang salah. Jelasnya saja kan. Jelasnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Iya. Cuma kalau terus diusir ya kita akan meluruskan saja di sini kan biar kata Kang Raga kan harus laras ya. Ya kita kan harus meyakini bahwa apapun ciptaan dari Tuhan, ya, dari Sang Holy itu kan pasti yang terbaik ya. Siap. Ya, apapun itu tetap kenapa diciptakan berarti ada manfaatnya, membawa manfaat yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan ini. Seperti iblis ya ataupun api ya. Wujud lahirnya api, wujud batinnya iblis ya kan. Api ini manfaatnya selama ini sangat besar sekali. Iya, besar sekali. Ini benar. kan? Yang memotivasi diri kita, menyemangati diri kita. Benar. Kan? Kita bisa berdiri tegak karena adanya unsur api itu. Coba kalau hanya unsur malaikat, ya hanya mencari rendah lunduk terus gitu kan, gitu loh. Kapan berdirinya? Masuk, sangat logis Kang Raga. Itu. Jadi sifat api itu tadi tegak lurus, membakar, ya, memasak, motivasi hidup. Jadi nggak jahat sebenarnya Kang Raga. Kalau dari penjelasan yang Kang Raga sampaikan ini gitu ya. Jadi nggak perlu diusir Kang Raga. Nggak perlu, gimana mau ngusir, orang ada di dalam diri kita. Oh, siap. Ya. Oh, baik Kang Raga, sangat menarik sekali. Kang Raga, kembali lagi ya, saya mau tanya lagi. Jadi Kang Raga, kita memang harus selaras dengan unsur lahir dan batin sedulur papat Kalimo Panjer. Nah, keilmuan SKM Sah Bandar Karimati ini apakah mengajarkan untuk selaras itu dan bagaimana caranya Kang Raga? Iya jelas. Keilmuan Sah Bandar Karimati ini mengajarkan bagaimana kita bisa hidup selaras. Selaras yang kemarin kita bahas di antaranya adalah karena selama ini sepanjang sejarah kehidupan manusia mulai dari Adam sampai ini yang kita ketahui manusia hanya menerima. Betul. Hanya menerima seperti yang kita bahas kemarin ya, panjang lebar ya. Hanya menerima. Nah, di keilmuan Sah Bandar Karimati ini diajarkan bagaimana kita memberi. Jadi bukan hanya menerima, tapi kita juga memberi. Sudah saatnya kita memberi, gitu loh. Sudah saatnya kita berbalas budi. Gitu loh. Membalas budi atas kebaikan unsur-unsur ini. Gitu. Sedulur papat Kalimo Panjer yang selama ini begitu besar perannya dalam hidup dan kehidupan manusia, sudah selayaknya kita itu membalas. Makanya ini disebut, kemarin saya sebutkan bahwa ini ajaran akhir zaman. Ya, akhir zaman di sini akhirnya artinya bahwa ajaran-ajaran yang telah lalu ya itu bukan dihilangkan, tetap ada hal-hal yang baik, yang positif yang kita ambil sebagai suatu pijakan. Ya. Jadi dari kehidupan masa terdahulu atau masa lalu, anggap ajaran-ajaran yang telah lalu ini adalah kehidupan masa lalu, ya. Ini kita ambil sebagai pijakan, ya, untuk menyongsong kehidupan yang jauh lebih baik lagi, yaitu dengan ajaran budi pekerti. Oh, ya, gitu. Dengan ajaran budi pekerti. Jadi kita bukan hanya terus menerima, ya, terus menerima, bahkan meminta, ya kan, tapi kita
lebih dari itu kita memberi kepada alam semesta memberi kepada ini. alam semesta ini, memberikan kepada sedulur Papat papat Kalimo Pancer yang sejauh ini telah berperan sekali lagi sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan. Masya Allah, pasti Kang Raga. Iya, Iya Kang Raga. Nah, Kang Raga, ini kan memang gejolak alam sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Berbagai prediksi, bukan cuma di dalam negeri, bahkan di luar negeri ya Kang Raga. Nah, ini para pakar ya. Ini ya kita bilang ketakutan, pasti ketakutan sampai dibilang kiamat sudah dekat ya. Jadi apakah keilmuan Syah Bandar Karimadi ini mampu untuk menahan atau sebagai solusi dari bencana yang dahsyat ini, Kang Raga? Iya, sangat ya. Bahkan ini satu-satunya solusi ya. Kalau saya sebutkan ya, bahwa ini keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah satu-satunya solusi, satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai macam gejolak alam, bencana alam, bahkan untuk mengcancel terjadinya kiamat. Gila. Ya, membatalkan atau menggagalkan terjadinya kiamat. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan, dan omongan saya ini sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jiwa raga saya ini sebagai taruhannya, gitu loh. Sebagai taruhannya bahwa dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini dijamin tidak akan pernah terjadi kiamat. Caranya Kang Raga? Ya, caranya ya semuanya mari kita bergabung di keilmuan Syah Bandar Karimadi ini. Akan diperlihatkan ya? Iya, sudah ada kok ya. Jadi tinggal search saja di Google, di YouTube, ya kan? Keilmuan Syah Bandar Karimadi atau Syah Bandar Karimadi itu apa ya? Itu tinggal search aja di Google, itu sudah ada. Karena kita ini kan sudah berkembang selama 23 tahun ya, 23 tahunan gitu loh. Artinya sudah berkembang, keilmuan Syah Bandar Karimadi ini sudah berkembang di berbagai pelosok penjuru negeri ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, mancanegara. Sudah banyak ya. Sekali lagi masyarakat yang ingin bergabung di keilmuan Syah Bandar Karimadi tinggal search aja di Google atau langsung saja nanti kontak kami ya. Siap. Nanti di deskripsinya ini nanti ada ya, nanti ada di betul. Ya, dan jadi ini sekali lagi ini ajaran akhir zaman yang akan mengakhiri segala bentuk kebiadaban ya. Segala bentuk kesesatan akal pikiran dan segala bentuk kekerdilan jiwa dan segala bentuk kebodohan akal pikiran ya. Siap luar biasa. Jadi yang selama ini mungkin ya sekali lagi ya, yang tadi mengkambing hitamkan iblis ya kan. Siluman juga belum paham itu apa ya. Betul. Kasihan kan iblis ya. Betul. Selama ini berperan sangat ya, luar biasa. Saya juga sekali. sering musuhin ya. Karena kan belum paham. Dimusuhin gitu loh ya. Sekali lagi tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan iblis. Karena itu bagian dari diri kita sendiri ya. Bagian dari diri kita. Bagaimana diri kita itu mau dimusuhin ya. Kalau memusuhin iblis itu ya sama dengan memusuhi unsur api dalam diri kita. Semangat kita menjadi tidak ada. Betul. Gairah hidup kita menjadi tidak ada. Makanya tertarik kepada alam kematian. Gitu. Seperti itu ya. Kan? Karena ya itu tadi gairahnya tidak ada. Gairah hidup di kehidupan bumi yang surgawi ini tidak ada. Inginnya mati. Ini mati. Putus asa. Putus asa karena memusuhi iblis yang seharusnya ya diselaraskan ya, kita diselaraskan ya, kita temanin lah, menjadi sahabat, menjadi bagian dari hidup kita, menjadi saudara kita, karena memang realitanya salah satu dari sedulur papat Kalimo Pancer itu ya. Sedulur papat Kalimo Pancer ya, pancernya nyawa, air ataupun malaikat batinnya ya kan. Iblis atau api lahirnya, siluman unsur tanah, dan
leluhur, unsur Amin. Lengkap sekali Kang lengkap Raga sedulur papat kali mau pancer itu. Iya, Kang Raga kembali lagi kita Kang Raga. Siap. Begini, keilmuan Syah Bandar Karimadi ini sebenarnya dia itu dari golongan apa gitu Kang Raga. Jadi biar jelas masyarakat ini gitu loh. Dan itu ilmu seperti apa? Misalnya nih saya orang Muslim gitu ya, orang Islam nih. Nah saya pengen belajar ilmu Syah Bandar Karimadi. Apakah bisa gitu loh? Bisa. Apakah saya harus meninggalkan agama saya? Nah itu bagaimana? Tolong jelaskan Kang Raga. Jadi keilmuan Syah Bandar Karimadi ini bukan berangkat dari satu agama tertentu ya. Tapi ini dari nature ya, dari universe, dari alam ini Begitu. ya sebetulnya di kehidupan masa yang terdahulu sekali ya, itu pun keilmuan Syah Bandar Karimadi ini ada. Sudah ada ya Kang Sudah Raga? ada. Jadi di mana kehidupan di bumi ini sudah mengalami titik puncak keterpurukan, titik puncak keterpurukan yang multidimensi kehidupan sudah betul-betul carut marut, maka Syah Bandar Karimadi kembali hadir. Oh gitu. Hadir Berarti dahulu kala sudah ada. Sudah ya? pernah ada, makanya Jadi ajaran leluhur terdahulu iya, ya. tatanan kehidupan sawarga Maniloka yang terdahulu sudah ada, seperti mungkin di era Lemuria, Atlantis dan sebelum-sebelumnya itu juga sudah ada. Oh, jadi ini bukan dari suatu golongan agama. Suku apa, Kalau bukan. agama ini kan baru berapa tahun sih, ya kan? Dari agama yang tertua saja, agama Yahudi ya, itu kan baru 5.000 tahunan. Ya. Agama Hindu Buddha baru 2.500-an. Ya. Agama Nasrani baru 2000 berapa? 2021 ya. Betul. 2022 dan agama Islam baru 1.500-an. Betul. Nah ini puluhan ribu tahun yang lalu. Muasal nenek moyang kita antara ya. 100.000, 70.000, 30.000. Yang meninggalkan peradaban-peradaban seperti situs Gunung Padang. Itu juga. Itu kan luar biasa, peninggalannya dari keilmuan Syah Bandar Karimadi ini. Iya, karena keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah berangkat dari masa yang terdahulu untuk saat ini dan saat ini untuk masa yang akan sampai merinding ini gitu. saya. Sampai tak terbatas waktu gitu. Ya, jadi intinya keilmuan Syah Bandar Karimadi ini mau kita agamanya apapun tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Kita back to nature ya. Kembali kepada alam. Siap. Kembali kepada alam dengan suatu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, yang berbudi pekerti gitu ya. Yang berbudi pekerti. Maka tatanan sawarga Maniloka yang kekal abadi pun pasti akan terwujud di kehidupan bumi alam ini. Makanya kepada seluruh masyarakat, mangga silakan bergabung ya di tatanan Paguron Chandra di muka Syah Bandar Karimadi untuk mendapatkan keilmuan Syah Bandar Karimadi ya, agar hidup dan kehidupannya dipenuhi dengan keselamatan dan kemuliaan. Amin ya. Baik Kang Raga, tapi yang jelas Kang Raga bukan promosi ya ini Kang Raga. Ya mungkin bisa dibilang promosi juga ya, tapi karena untuk sesuatu ini kalau tidak dipromosikan, tidak disampaikan ya, juga, tidak disampaikan ini, ya kasihan nanti masyarakat ya. Nanti gitu. alam juga mempertanyakan kepada Kang Raga ya. Karena inilah ajaran akhir zaman yang mau tidak mau harus disampaikan dan diterima. Kalau nggak mau ya nggak memaksa ya. Sekali lagi kita memberikan. Siap. Kita memberikan, silahkan masyarakat menerimanya, ya tentunya dengan tangan terbuka juga ya, karena ini demi kebaikan bersama juga. Dan tujuannya sangat luhur sekali, agung dan luhur. Gitu. Dan keilmuan Syah Bandar Karimadi ini tidak membedakan agama. Jadi mau agama apa saja, maka terserah, karena kita adalah ajaran budi ya. Sekali lagi back to nature, kembali ke alam. Ini adalah ilmu hidup ya. Kembali ke alam bukan berarti jadi masuk ke hukum rimba lagi, bukan ya? Bukan. Tapi selaras ya. Tapi dengan hukum yang betul-betul beradab.
berperadaban luhur karena dengan satu